Bunda, masih bersama aku dan Mbak Wulan. Kita masih membahas tentang dark side-nya sosial media. Tadi di awal Mbak Wulan sudah mention kan, sebetulnya tidak sama sekali bukan salah sosial media, 100% tuh Mbak? Ya mayoritas bukan salah sosial media kali ya. Mayoritas, oke. Tapi kita yang mengukur diri sendiri gitu. Nah, ini kita mau bahas di segmen kita yang terakhir ini, kita mau bahas lebih ke bundanya sih, Mbak Wulan. Step-step apa aja sih ini Mbak Wulan yang harus dipersiapkan oleh bunda-bunda ketika anak-anak mereka itu mulai aktif bermain sosial media, termasuk ke bundanya sendiri, karena kan banyak ya dari tadi di tengah-tengah break kita bahas bunda-bunda sendiri juga disadari atau tidak, mengakui dirinya atau tidak, suka membandingkan dirinya pola asuh yang dilakukan oleh bunda, bunda membandingkan dengan pola asuh orang lain. Jadi bundanya sendiri depresi, terus gimana bisa ngajarin anaknya depresi kalau kayak gitu. Nah, minta pencerahannya nih Mbak Wulan, step-stepnya supaya bunda bisa mempersiapkan anak-anak mereka lebih lebih ready secara mental saat bersosmed, bersosial media. Sampai sosor deh. Saking darknya nih ya. Saking darknya. Nah, bundanya sendiri harus bagaimana juga, bijaknya tuh bunda harus bagaimana? Monggo. Oke, jadi memang ada beberapa step yang bisa bunda persiapkan gitu supaya nanti lebih ready untuk mendampingi anaknya. Yang pertama tadi bunda juga harus tahu tipe-tipe sosial media ada apa saja. Itu satu, tipe-tipenya anak kita pakai yang mana dan suka karena apa. Menariknya kenapa sih itu ya, kamu kok di situ terus. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah komunikasi is a key. Jadi bukan cuma pas lagi ada sosial medianya nih, tapi udah di modalnya itu udah dari kemarin-kemarin. Jadi kayak komunikasi dari hal-hal lain, itu adalah key. Kemudian yang penting juga dari bunda adalah kemampuan observasi nih. Observasi dalam artian gimana? Ini anak setelah menggunakan sosial media kok kayak selalu sedih setelah itu. Kenapa ya? Apa dibully? Atau dia ngebanding-bandingin diri? Jadi memang ya anaknya ada di sekitar kita, tapi mungkin kadang-kadang kita nggak ngeh ya perilaku perubahan-perubahan kecil itu. Jadi kemampuan observasi itu juga jadi penting sekali sih. Oke. Nah tiga hal itu yang paling basic ya, yang harus bunda-bunda persiapkan, baik ke diri bunda maupun ke anak-anak gitu. Terus bijaknya nih, kan sekarang anak SD aja nih punya IG. Ada temen curhat, tiba-tiba dia tahu anaknya punya IG bukan dari anaknya, tapi dari temennya dia gitu, teman sekolahnya si anak gitu. Emaknya kaget-kaget dong gitu. Nah kalau yang kejadiannya kayak gitu tuh gimana Mbak? Maksudnya sebaiknya orang tua yang membuatkan akun atau bagaimana? Kolaborasi sih kayaknya yang paling penting ya. Iya, karena kalau misalnya emaknya yang bikinin akun nanti biasanya kadang-kadang ini harusnya fotonya kayak gini nih, kayak gitu. Jadi ngatur gitu kan. Nanti kayak anak terima beres, anak juga kan sekarang cekatan banget ya di sosmed, bikin aja sendiri gitu. Jadi kayaknya memang paling enak adalah udah punya sosial media ya, kayak gimana sosmednya misalnya kayak begitu. Jadi lebih ditanya kayak ke temen ya, kayak temen nanya temen. Iya, jadi balik lagi sih ke prinsip yang awal ya, kita juga nggak semuanya tahu, tapi anak juga tidak semuanya tahu. Yuk kita gabungin bareng-bareng apa yang kita tahu ini gitu. Gitu. Gimana bunda-bunda? Lumayan PR ya, jadi orang tua aja sekarang. Are you ready mentally? Tapi ya memang harus sadar juga kali ya dengan kemampuan diri kita juga, dan kita juga sadar bahwa sebetulnya ini tuh banyak banget pengaruh eksternalnya, dalam artian sosial media menjamur sekali, apalagi sekarang lagi pandemi ya pasti interaksi di sosial media terus, sehingga kalau memang ada hal-hal yang gak berjalan sesuai rencana para bunda gitu ya memang mau gak mau ini sesuatu yang jadi pembelajaran buat kita jangan akhirnya kita ngerasa saya gagal karena satu hal ini gitu.
Jangan langsung ngejudge diri sendiri Jangan juga langsung gitu ngejudge ya diri Mbak sendiri ya. juga. Nah, aku mau terakhir nih sebelum kita udahin obrolan kita hari ini Mbak, aku minta Mbak Wulan dong tips dan triknya untuk tetap sehat dalam menggunakan sosial media. Untuk remajanya dulu. Untuk remajanya Ya, karena yang paling rentan kena depresi. Untuk remajanya dulu, habis itu baru untuk bundanya. Gimana Mbak? Adik-adiknya tolong dinasehatin Mbak Wulan. Oke, jadi yang paling utama ini teman-teman atau adik-adik semua harus banget ngeh ya bahwa sosial media ini bukan sesuatu yang real, ada banyak banget tadi aktivitas di dalamnya, sehingga apa yang dilihat belum tentu itu apa yang didapat. Satu itu. Kedua adalah kamu tuh berharga nggak sekedar dengan identitas kamu di sosial media, tapi juga identitas di dunia real. Dan kalau misalnya nanti itu terkait dengan tips buat Bunda juga harus ngeh bahwa tantangan anak sekarang tuh dua identitas loh. Identitas di dunia nyata, identitas di dunia sosmed. Nah, itu perlu kita pahami juga. Itu suka apa istilahnya? Bukan bertabrakan. Beda kadang-kadang. Identitas dia di dunia nyata, terus di medsosnya jadi terus mereka akhirnya gini, self diagnose-nya bipolar. Iya, itu sempet kalau nggak salah sempet booming. Aku sempat ngobrol-ngobrol juga waktu di episode apa gitu. Anak-anak sekarang itu banyak sekali yang self diagnose, mereka ngejudge diri mereka sendiri, aku bipolar. Emang iya? Karena melihat kali ya di sosial media, melihatnya mungkin hanya sepotong-sepotong, lalu kemudian ngerasa kan kalau anak remaja itu kan self consciousnya tinggi ya, tentang dirinya, tentang kayak emosinya, tapi pemahaman tentang dirinya itu kurang gitu, sehingga kemudian menjudge-lah diri sendiri. Nah, hal-hal ini sih yang mungkin perlu dibantu juga nih oleh para bunda untuk kemudian memilah informasi mana sih yang benar, mana yang enggak, mana yang aman, mana yang enggak. Oleh karena itu pendampingan sosial media buat remaja sebetulnya juga satu hal yang sangat penting. Sangat penting, bukan hanya untuk anak-anak yang masih kecil-kecil. Ya. Justru remaja ini justru harus lebih jadi perhatiannya orang tua ya. Karena dampak paling buruknya yang pernah Mbak temui di case pasiennya Mbak itu apa? Depresi yang bentuknya bagaimana? Oke, kalau misalnya terkait dengan sosial media sih mungkin nggak secara langsung gitu ya Mbak ya, jadi depresi karena sosial media. Tapi biasanya memang ngerasa diri dia tuh nggak berharga karena teman-temannya di sosial media tuh jauh lebih wah. Satu itu. Yang kedua sih tadi ya yang fenomena catfishing itu. Kenalan sama orang, ternyata udah punya istri, bahkan umurnya juga beda dari apa yang ada ditampilkan. Itu sih biasanya dua itu yang kayaknya paling sering dan saat ini ya. Selama pandemi khususnya karena semua interaksi sosial pindah. Iya betul, aktivitas di luar rumah itu semua pindah ke tangan. Iya, pindah ke gadget kita. Oke, nah itu jadi concern terbesarnya kita semua, Mbak Wulan juga ya, karena setiap hari kali ya jadi tempat curhatnya anak-anak. Jadi bisa bikin statistik gitu. Nah itu bunda-bunda, jadi tolong betul-betul diperhatikan, didampingi anak-anaknya bunda. Walaupun usianya sudah remaja, bukan berarti mereka bisa dilepas aja gitu ya. Apalagi kalau mereka salah bergaul, kan juga sekarang banyak ini ya Mbak ya, grup-grup radikal gitu loh. Kalau salah bergaul kan banyak yang banyak ke arah-arah sana juga kan ya. Itu juga harus diwaspadai Bunda. Oke, adik-adik dan bunda-bunda semuanya, kayaknya kita udah sampai di penghujung program nih Mbak. Oke. Makasih banyak Mbak Wulan untuk ngobrol-ngobrolnya, untuk sharing informasinya. Semoga apa yang udah Mbak Wulan sharing sama aku dan bunda-bunda di sini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah, untuk anaknya bunda-bunda yang remaja terutama ya gitu. Ya bunda-bunda, tolong diperhatikan betul ya anak-anaknya di rumah, diawasi ketika mereka bersosial media dan coba diajak untuk interaksi ngobrol. Yang kurang itu ya Mbak saat ini ya, terutama di masa pandemi. Kasihan anak-anak bunda nanti
lagi masa-masa mencari jati diri, belum mereka mencari udah kehilangan jati diri duluan. Iya. Oke, waktunya saya undur diri dari program Persembahan untuk Bunda. Sampai kita ketemu lagi di program Persembahan untuk Bunda episode yang berikutnya dengan topik dan tema yang lebih menarik lagi hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia, Bunda cerdas, keluarga bahagia. Saya dan Mbak Wulan pamit undur diri dulu. Bye-bye.